Halo teman-teman, adik-adik sekalian, kita ketemu lagi pada video perkuliahan kali ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang topik persamaan Schrödinger tidak bergantung waktu, atau sering disebut sebagai persamaan Schrödinger bebas waktu, yang kadang sering disingkat dengan PSBW, persamaan Schrödinger bebas waktu. Baik, kita mulai ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan Schrödinger, yang mana bentuk persamaan Schrödinger itu diberikan oleh persamaan Schrödinger itu diberikan yaitu I habar partial T psi, atau mungkin untuk lebih singkatnya saya sebut sebagai psi gitu saja ya. Dan inilah min habar kuadrat per 2m nabla kuadrat psi, artinya ini ada nabla itu 3 dimensi plus v psi gitu ya. Nah, yang mana kita ketahui bahwa bagian operator yang di kanan itu sebenarnya adalah operator Hamiltonan gitu. Nah, sekarang kita akan mempertimbangkan bentuk Hamiltonan sistem kuantum yang memiliki operator Hamiltonan yang tidak bergantung pada waktu gitu ya. Yang tidak bergantungnya itu secara eksplisit, atau bisa dikatakan tidak ada variabel waktu pada operator Hamiltonan ini. Jadi kita akan mempertimbangkan adanya suatu operator Hamiltonan yang hanya bergantung posisi dan operator momentum saja. Nah, pada kasus ini fungsi gelombang sistem yang merupakan solusi dari persamaan Schrödinger gitu ya, dapat dibentuk dengan perkalian dua fungsi. Ya, untuk bisa mencari ini, maka kita fungsi gelombang yang merupakan solusi persamaan Schrödinger itu merupakan perkalian dua fungsi, yaitu fungsi yang merupakan fungsi variabel ruang dan juga yang merupakan fungsi variabel waktu gitu ya. Jadi kita misalkan solusinya seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara kita? Ini nanti kita substitusi. Jadi kita substitusi ke dalam persamaan Schrödinger. Ya, mari kita akan coba substitusi. Kita akan dapatkan I habar partial T dari psi sebagai fungsi R dan T sebagai fungsi T sama dengan ya H RP gitu ya, C R dan T sebagai fungsi T. Nah, karena kita mempertimbangkan Hamiltonannya itu adalah sebagai fungsi posisi dan sebagai fungsi momentum saja, artinya dia tidak sebagai fungsi waktu, maka bagian T nya ini bisa kita bawa ke depan sehingga ini akan menjadi
dan ini juga karena dia merupakan variabel turunan terhadap T, maka yang si R bisa dibawa ke depan, sehingga kita akan dapatkan I habar si R parsial T sama dengan T H R P si R. Nah, seperti itu jadinya. Nah, lalu kita akan lakukan separasi variabel dengan cara kedua ruas dikali dengan seper si R T. Atau saya tuliskan saja ya. Kedua ruas kita kalikan dengan 1 per si R T. Nah, maka kita akan dapatkan gitu ya, ini akan menjadi I habar seper T parsial T gitu ya, dan ini kita akan dapatkan seper si R H RP si R. Nah, sekarang mari kita perhatikan persamaan ini. Sudah terseparasi bahwa di ruas kiri hanya sebagai fungsi T, sedangkan di ruas kanan itu hanya sebagai fungsi R atau posisi dan juga momentum. Artinya tidak ada ruas kiri itu yang sebagai variabel posisi maupun momentum, dan yang di ruas kanan tidak ada yang sebagai variabel sebagai fungsi waktu atau T. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana bisa dua buah ruas yang independen satu sama lain itu bisa disamakan? Ya, sekali lagi, bagaimana bisa kedua ruas yang independen ini dari segi variabel itu bisa sama? Nah, jawabannya secara matematika, mau nggak mau kedua ruas adalah konstanta gitu ya. Nah, konstanta yang nanti kita pilih adalah E. Kenapa E? Karena nanti ada hubungannya dengan energi ya. Nah, oleh karena itu mari kita akan pisahkan satu-satu. Berarti ruas kiri sama dengan E dan ruas kanan juga sama dengan E. Maka kita akan dapatkan dari ruas kiri dulu I habar, maka I habar seper T parsial T itu sama dengan E, atau I habar parsial TT sama dengan ET. Nah, sedangkan yang di ruas kanan, selain itu, yang di ruas kanan kita dapatkan seper si R H R P si R itu sama dengan E juga, maka kita dapatkan H R P si R itu sama dengan E si R. Nah, sekarang perhatikan persamaan ini, sangat menarik ya. Persamaan ini ternyata mirip dengan bentuk persamaan Schrödinger. Nah, yang jelas kita harus ingat bahwa ini juga adalah operator E ya. Jadi H psi sama dengan E psi. Berarti yang ini juga mirip ya. Nah, persamaan inilah yang disebut sebagai persamaan Schrödinger bebas waktu.
waktu atau persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu. Nah, persamaan ini tiada lain juga merupakan adalah persamaan nilai eigen. Kalau ada diperhatikan ya, juga merupakan persamaan nilai eigen. Dan seperti yang sudah pernah saya bahas singgung sebelumnya, solusi persamaan eigen itu adalah fungsi eigen dan nilai eigen tertentu. Nah, dalam hal ini tentu kita akan dapatkan bahwa ini adalah nilai eigennya dan inilah fungsi eigennya. Oke. Nah, namun sekarang kita coba lihat ke sini dulu deh. Nah, ini sebenarnya bisa kita langsung cari solusinya dengan cara integral. Nah, caranya bagaimana? Oke, itu mudah ya. Jadi I bar parsial T sama dengan ET. Nah, atau saya tuliskan menjadi dt per T itu akan sama dengan E per I bar dt, atau sama dengan minus I E per H bar. Jadi saya kalikan dengan I per I ya, dt. Maka kalau ini saya integral, maka saya dapatkan ini adalah ln T itu sama dengan min I E per H bar kali T, atau T nya menjadi sebuah konstanta eksponensial dari min I E T per H bar. Oke, dengan C ini adalah suatu konstanta sembarang. Nah, sekarang perhatikan fungsi T ini sesuai dengan pemisalan tadi bahwa dia adalah merupakan bagian dari fungsi psi R, T. Maka konstanta C tadi bisa ini sama dengan 1 dapat digunakan tanpa mengubah solusinya. Nah, sehingga fungsi gelombang psi RT itu akhirnya menjadi adalah psi R, ini adalah untuk solusi ruangnya, dan juga T yang saya ganti R-nya itu dengan eksponensial dari min I E T per H bar. C-nya hilang karena kita bisa misalkan dengan 1 dan itu tidak mengubah solusinya ya. Nah, jadi jelas ya bahwa bentuknya seperti ini. Loh, ini kenapa belum diselesaikan? Jelas ini belum bisa diselesaikan karena untuk penyelesaian psi R untuk bagian ruang dia ada H. Nah, di dalam H-nya itu nanti akan terkandung potensial. Sedangkan bentuk potensialnya belum kita ketahui. Nanti akan ada kasus-kasus tertentu yang melibatkan berbagai jenis potensial yang akan dibahas dalam penerapan persamaan Schrödinger. Di sanalah baru akhirnya solusi ruangnya ini, spasialnya ini akan bisa kita dapatkan. Sampai di sini jelas ya? Nah, kalau jelas, sekarang perhatikan. Di sini kita mengenal ada konstanta yang kita pilih dengan E tadi. Apa interpretasi dari E, dari konstanta E tersebut? Maka kita lihat sekarang dari ke
rapatan probabilitas gitu ya, kita dapatkan P R, T itu sama dengan psi konjugat R, T dikali psi R, T, maka itu sama dengan psi konjugat R gitu ya dengan psi R gitu, dan eksponensial min I min E konjugat T per H bar. Nah, caranya gampang ya. Jadi masukkan pesinya ke sini, kemudian psi konjugatnya ini konjugat berarti psi R-nya konjugat, dan eksponensialnya ini jadi plus gitu ya. Jadi plus. Sehingga yang konjugatnya yang minus ini ya, gitu. Nah, sekarang perhatikan sesuai sifat konservasi probabilitas, sifat konservasi probabilitas, maka parsial T integral P R, T D 3R itu akan sama dengan 0, ya kan? Maka otomatis bagian yang tadi, jika bentuk ini saya kemudian masukkan dan turunkan, saya ganti P nya dengan ini dan kemudian saya turunkan, maka hasilnya adalah turunannya ya yang ini nggak kena, yang R ini nggak kena. Jadi yang diturunkan hanyalah yang bagian eksponensial. Nah, kalau ini saya turunkan, maka itu hasilnya adalah min I min E konjugat per H bar integral. Nah, ini sisa yang R-nya saja, si R itu ya, E pangkat min I min E konjugat T per H bar D pangkat 3R. Nah, ini sama dengan 0. Nah, atau kita buat minus I per H barnya kita eliminasi, kedua ruas kita bagi dengan itu, sehingga hasilnya adalah E min E konjugat integral psi R gitu ya, psi konjugat R psi R E min I min E konjugat T per H bar D pangkat 3R sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang perhatikan yang di bagian kanan boleh saya ubah lagi, yang di dalam integral E min E konjugat integral ini kan sama dengan ini psi konjugat psi, sehingga itu menjadi psi tapi RT ya, yang tadi itu ya, si RT konjugat si RT D pangkat 3R sama dengan 0. Nah, jelas. Nah, sekarang perhatikan, ini ada melingkupi seluruh wilayah R, ya kan? Otomatis seperti yang sudah kita ketahui bahwa peluang menemukan seluruhnya menemukan partikel di seluruh wilayah itu adalah 1. Ini adalah sama dengan 1. Sedangkan perkalian dengan ini hasilnya 0. Artinya apa? Bahwa mau nggak mau, satu-satunya solusi ini adalah E min E konjugatnya harus sama dengan 0. Berarti gitu ya, berarti E min E konjugatnya itu sama dengan 0. Saya ulang ya. Jadi kan ini hasilnya adalah 1, karena ini adalah
peluang menemukan partikel, dan ini integral D3R di seluruh wilayah, dan ini harus sama dengan 1, bukan? Sedangkan dikalikan dengan ini hasilnya 0. Karena ini sudah 1, maka mau nggak mau yang 0 itu adalah E minus E conjugate. Berarti E minus E conjugate-nya adalah 0, atau E-nya sama dengan E conjugate. Oke, sekarang perhatikan apa yang nilai realnya, nilainya sama dengan nilai conjugate-nya. Maka mau nggak mau E itu adalah bilangan real atau nyata. Oke, sampai di sini jelas? Baik, kalau sudah jelas, maka kita akan lakukan penelaahan lebih lanjut ya dari persamaan Schrödinger bebas waktunya. Yang ini ya, yang ini. Nah, sekarang perhatikan. Kita akan cari tahu dulu berapa sih nilai harap dari Hamiltonannya. Nah, sesuai dengan definisi nilai harap, maka ini dicari dengan cara psi R, T H gitu ya. Psi R T D pangkat 3R. Nah, H psi, perhatikan H psi itu kan nilainya adalah E. Maka ini menjadi E psi conjugate RT psi RT D pangkat 3R. Nah, karena ini adalah nilainya 1, maka kita akan dapatkan ini adalah E. Berarti nilai harap Hamiltonannya itu adalah E. Nah, kita telah menggunakan H psi sama dengan E psi dan fungsi gelombang yang sudah dinormalisasi dengan nilai E itu adalah nilai harap atau nilai ekspektasi dari fungsi Hamilton yang merupakan total energi sistem. Nah, hal ini menunjukkan bahwa fungsi gelombang persamaan PSBW mendeskripsikan keadaan sistem dengan energi total tertentu. Ya. Nah, ini berarti bahwa pengukuran pada sistem dalam keadaan yang sama akan menghasilkan energi yang sama. Ingat ya, perkalian operator pengerjaan operator pada psi itu disebut sebagai pengukuran. Jadi operator Hamilton kena pada psi itu disebut sebagai pengukuran. Maka jika psinya sama, maka akan menghasilkan energi E yang sama. Nah, oleh karena itu E kita sebut sebagai energi eigen dan psinya itu kita sebut sebagai fungsi eigen energi ya. Dan tentu saja dalam PSBW kita dapatkan bentuknya adalah H psi sama dengan E psi, dengan catatan ingat psinya ini hanya sebagai fungsi ruang, atau boleh saja saya jabarkan menjadi min H bar kuadrat per 2M gitu ya. Psi nabla kuadrat psi plus V psi itu sama dengan E psi ya. Jadi berbedaannya dengan persamaan Schrödinger yang bergantung waktu, jadi di ruas kanannya itu tidak ada variabel waktu. Begitu. Oke, inilah yang disebut sebagai PSBW atau persamaan Schrödinger bebas waktu. Nah,
Dari sini tadi sudah kita sebutkan bahwa E adalah energi eigen, sedangkan psi itu adalah fungsi eigen energi. Kemudian kita akan mempertimbangkan berapakah besarnya deviasi standar energi eigennya, gitu ya. Caranya adalah seperti yang sudah kita ketahui bahwa deviasi standarnya itu H kuadrat minus nilai ekspektasi dari H dikuadratkan. Nah, artinya kita cari tahu dulu nilai H kuadrat, karena nanti untuk nilai ini kan sama dengan E kuadrat kan, maka ini kita akan dapatkan H kuadrat itu sama dengan integral psi RT. Nah, H kuadrat psi RT. Nah, karena ini merupakan persamaan nilai eigen H psi, maka otomatis psinya tidak akan berubah. Nah, otomatis nih hasilnya adalah E kuadrat psi konjugate RT psi RT D pangkat 3R, dan ini hasilnya adalah E kuadrat. Maka kita dapatkan sigma kuadratnya menjadi E kuadrat min E kuadrat atau sama dengan 0. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa sistem berada dalam keadaan stasioner, gitu ya. Sampai di sini jelas? Nah, artinya persamaan Schrödinger bebas waktu nanti merupakan persamaan Schrödinger hanya pada yang tidak bergantung waktu, yang ada hanya bergantung pada spasial. Kenapa seperti itu? Karena untuk bagian waktunya itu bersifat stasioner, karena E-nya ini tidak bergantung nilai dari deviasi standarnya itu hasilnya adalah 0. Nah, kemudian kita akan cek lagi kerapatan probabilitasnya untuk sistem pada keadaan stasioner ini dengan energi E, yaitu PRT-nya. Kita akan cek ya, psi RT. Maka kalau kita masukkan nilai-nilai tadi, ini akan menjadi psi konjugate R eksponen. Nah, ini positif ya, E T per H bar gitu ya, dikali dengan psi R eksponen minus I E T per H bar. Nah, perhatikan sekarang, E I T per H bar, E minus I T per H bar, maka ini hasilnya adalah 1, sehingga nilainya hanyalah psi konjugate R psi R. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa kerapatan probabilitas tidak bergantung waktu, jika sistem berada dalam keadaan stasioner. Nah, kemudian adik-adik, jika tadi kita sudah dapatkan bahwa bagaimana nilai H-nya itu adalah sama nilai ekspektasi dari H Hamiltonian adalah E, maka sekarang bagaimana pada stasioner, bagaimana nilai ekspektasi untuk sembarang observable physis ya, bagaimana nilai ekspektasinya, maka kita akan cari. Ini adalah dengan menggunakan yang tadi, psi
conjugate R eksponen I E T per H bar. Ini psi R eksponen minus I E T per H bar D pangkat 3R. Nah, perhatikan sekarang bagian E I E T per H bar dan ini juga, maka ini akan menjadi sama dengan ini, akan menjadi hasilnya adalah 1, maka ini menjadi psi conjugate R operator psi R D pangkat 3R. Artinya bahwa nilai ekspektasi untuk semua variabel dinamika juga tidak bergantung waktu, gitu. Nah, ini dalam keadaan stasioner. Oleh karena itu adik-adik, jika sistem berada dalam keadaan si R, dinamakan keadaan stasioner, maka sifat sistem tidak bergantung waktu, gitu ya. Jelas ya? Jadi dalam kondisi stasioner maka sifat-sifat sistem tidak bergantung waktu. Sehingga jika nanti kita membahas ada sistem-sistem yang yang dalam keadaan stasioner, atau nanti kita bisa lihat dari potensialnya yang tidak bergantung waktu hanya sebagai fungsi ruang saja, maka nanti kita cukup melakukan penyelesaian dari PSBW atau persamaan Schrödinger bebas waktunya saja, dengan nanti kita masukkan nilai V-nya yang nanti akan diketahui, gitu ya. Nah, kemudian perhatikan di sini. Kalau kita menyelesaikan persamaan ini atau ini ya secara umum, tentunya akan menghasilkan solusi yang banyak, gitu ya, bahkan tak hingga, gitu. Atau saya tuliskan, jadi penyelesaian H psi sama dengan E psi itu menghasilkan solusi tak hingga. Bisa kita namakan si 0R, si 1R, dan seterusnya. Nah, ini berarti solusi persamaan Schrödinger tadi R, T bisa kita tuliskan dalam si N R eksponen min I E T per H bar, yang nantinya akan memiliki nilai yang berbeda-beda untuk tiap tingkatan energi N, ya, sesuai N-nya. Nah, karena persamaan Schrödinger bebas waktu merupakan persamaan linear dan juga persamaan Schrödinger yang bergantung waktu, maka kombinasi linear dari fungsi solusi juga merupakan solusi, gitu ya.
Artinya, jika tadi kita memiliki solusi psi0R, psi1R, dan psi2R, itu adalah solusi, dan E min I E T, dan ini IN ya, per Habar itu adalah solusi, maka jika saya kombinasi linearkan, yaitu sigma n sama dengan 0 sampai infinite dari suatu ini konstanta psi nr dari E min I ENT per Habar, maka ini tiada lain juga merupakan solusi dari persamaan Schrödinger. Nah, jelas ya? Namun saat ini kita ini solusi gitu ya. Namun saat ini kita sudah mengetahui bahwa solusi untuk bagian waktunya itu adalah ini, sehingga nanti kita tidak perlu capek-capek mencari. Yang perlu nanti kita akan banyak kaji adalah mencari solusi psi n nya melalui persamaan Schrödinger bebas waktu.